Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Arum, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Ngomong-ngomong, tadi Mbak Arum habis melakukan kegiatan apa nih? Tadi sih habis beres-beres rumah, Pak. Wah, rajin sekali Mbak Arum. Iya, Pak. Kan biasanya saya ini mageran, karena saya bingung, Pak, mau ngapain. Nah, daripada rebahan mulu, ya udah, saya beres-beres rumah deh. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong dari ini, saya lihat Mbak Arum kok tampak lesu, lelah gitu. Apa sedang ada masalah? Ada sih, Pak. Ya, masalahnya tuh saya ingin cerita sama Bapak. Ya, baiklah. Sebelum Mbak Arum menceritakan apa yang terjadi dengan diri Mbak Arum, kita kontrak waktu terlebih dahulu ya untuk konseling yang dilakukan secara online ini. Bapak memberi kesempatan selama 30 menit, kira-kira cukup nggak, Mbak Rum? Cukup, Pak. Insya Allah. Baiklah, Mbak Rum, kita mulai konseling pada siang hari ini. Silakan bisa ceritakan masalah maupun keluh kesah yang sedang dirasakan. Saya bersedia untuk menjamin kerahasiaannya. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi itu gini, Pak. Saya itu sulit banget buat bangun pagi. Sampai-sampai saya tuh sering bolong sholat subuhnya dan juga dimarahin sama ibu saya, Pak. Baiklah Mbak Arum, bisa diceritakan lebih detail lagi kenapa Mbak Arum susah untuk bangun pagi? Ya, jadi gini loh, Pak. Saya itu kan selalu mengerjakan tugas-tugas kuliah ya, Pak. Ya. Nah, saya itu kurang bisa untuk memanajemen waktu istirahat dan juga waktu untuk belajar saya. Nah, ketika saya kecapean, terus karena begadang mungkin ya, Pak, terus saya tuh sering kebablasan, nggak sholat subuh, terus juga bangun kesiangan gitu. Kadang juga telat untuk mengikuti perkuliahan gitu, Pak. Oh, jadi seperti itu. Berarti tugas kuliah banyak sekali ya, hingga membuat Mbak Arum merasa lelah, benar begitu ya? Iya, Pak, benar. Baik, saya memahami apa yang Mbak Arum rasakan. Tadi Mbak Arum bilang sering begadang nugas ya. Apakah Mbak Arum mengerjakan tugas selalu pada waktu malam hari? Gimana, Pak? Oh, Maaf, Pak, tadi suaranya sinyalnya putus. putus-putus, Pak. Iya, Iya, iya. Saya memahami apa yang Mbak Arum rasakan ya. Tadi Mbak Arum kan bilang sering begadang, tugas. Berarti Mbak Arum kalau mengerjakan tugas berarti selalu pada waktu malam hari gitu. iya, Pak, betul, Pak. Jadi saya tuh sering banget ngerjain tugas waktu malam hari. Kalau pagi, siang bahkan gitu atau sampai sore kan saya lagi kuliah tuh, Pak. Nah, setelah selesai kuliah, biasanya saya itu main HP atau baring-baring gitu kan, Pak. Ya pokoknya nggak langsung ngerjain tugas gitu loh, istirahat dulu gitu biar nggak capek. Nah, setelah saya mengerjakan tugas tuh, Pak, tugas kuliah di malam hari gitu ya, Pak, biasanya tuh sampai jam 12 malam gitu. Kalau lebih dari jam 12 malam, jujur saya udah nggak kuat, Pak. Pasti udah tak tinggal tidur. Walaupun tugas kuliah saya tuh ya belum selesai gitu. Berarti hampir setiap hari begitu ya. Iya, Pak, hampir setiap hari. Terus juga kadang-kadang sih, Pak, itu hampir setiap hari, tapi itu kayak kadang-kadang saya lakukan, kadang-kadang saya enggak gitu. Oke, Tapi baik. kalau untuk akhir-akhir ini ya setiap hari. Oh, oke. Kalau sepanjang ini, apakah Mbak Arum sudah mencoba mencari cara agar bangunnya tidak kesiangan? Sudah, Pak. Saya tuh udah melakukan kayak
misalnya masang alarm gitu ya Pak, buat alarm gitu loh Pak, biar saya tuh bisa bangun pagi gitu. Nah, alarmnya itu biasanya saya setting jam 4:30 pagi gitu. Tapi tetap aja Pak, kadang tuh saya bisa terbangun pakai alarm, tapi seringnya saya nggak bisa bangun, walaupun saya udah setting alarm itu sampai 3 kali gitu. Kadang saya juga malah, apa ya, mematikan alarmnya lagi, terus lanjut tidur lagi gitu loh. Oke, baik. Lalu dengan kebiasaan baru yang apa ya, yang susah bangun pagi, apakah kamu tahu konsekuensinya? Konsekuensinya sih ya itu tadi ya Pak, kadang sholat kan jadi bolong gitu, terutama sholat subuhnya. Terus juga kalau ada jam perkuliahan pagi gitu ya Pak, karena kan di semester ini saya lebih banyak kuliah tuh jamnya pagi gitu. Nah itu kadang sering terlambat sih Pak. Terus yang paling itu sering banget kena omel ibu gitu karena bangun siang. Ya. Baik, dengan begitu apa yang Mbak Arum rasakan dihadapkan dengan situasi tersebut, nyaman atau tidak? Ya enggak Pak, pasti enggak nyaman. Tapi ya gimana ya Pak, rasanya tuh susah banget gitu loh buat bangun pagi. Rasanya tuh kayak males gitu. Aduh, males banget mau bangun. Gitu. Kadang juga misal kalau udah bisa bangun nih Pak, udah bisa bangun terus sholat subuh gitu kan. Nah, ntar rasanya masih ngantuk tuh, akhirnya tidur lagi gitu. Kalau udah nempel bantal tuh susah Pak buat bangkit gitu. Tapi di sisi lain tuh kalau saya membiarkan kebiasaan saya ini ya Pak, ya saya tuh jadi sering terlambat masuk sekolah, terus juga saya bingung gitu loh Pak, harus ngapain gitu kan. Kalau udah terlambat sekolah kan ya nggak bisa ngapa-ngapain kan Pak. Yang ada ya kena tegur dosen. Oke, baik. Jadi pada dasarnya Mbak Arum ini ingin sekali mengurangi kebiasaan buruk yang sering bangun kesiangan. Benar begitu? Iya Pak, benar. Baik, dalam sesi ini kita akan mencoba mencari solusi bersama-sama terhadap masalah yang Mbak Arum alami. Iya Pak, boleh. Kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya Pak. Oke, jadi seperti ini Mbak Arum. Tadi Mbak Arum kan mengatakan bahwa Mbak Arum bilang tidak bisa memanajemen antara waktu istirahat dan belajar. Juga suka ngerjain tugas begadang malam hari sampai jam 12. Akhirnya susah bangun meski sudah di alarm ya, sudah dipasang alarm, bahkan kadang alarmnya malah dimatikan. Sering bolong sholat subuh juga. Nah, hal ini nanti saya tulis di dalam sebuah tabel. Nanti tabel ini yang pertama nanti saya tulis saya tidak begadang mengerjakan tugas sampai larut malam. Nanti yang kedua tidak bolong sholat subuhnya. Yang ketiga tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Yang keempat nanti bangun pagi jam 4:30 dengan alarm. Nanti yang kelima bisa bangun pagi tanpa alarm. Nah ini Bapak mau ketik dulu di Word dalam bentuk tabel gitu namanya kartu kendali. Bapak ketik dulu. Nah, gunanya ini nanti sebagai kendali terhadap permasalahan yang Mbak Arum alami. Dari kelima hal tersebut yang sudah saya tulis, setiap aktivitasnya, misal tadi yang pertama tidak begadang, mengerjakan tugas sampai larut malam, nanti Bapak kasih poin 5. Jadi kamu bisa nyicil ngerjainnya waktu siang atau waktu sore hari. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah tidak bolong sholatnya, saya kasih poin 6. Kalau sudah tidak tidur lagi ketika bangun buat sholat, nanti saya kasih poin 6. Lalu bisa bangun pagi setelah setengah jam 5 ya, tanpa Iya, pakai alarm dulu. Saya kasih poin 8, kalau bisa tanpa alarm, saya kasih poin 10. Nah, hal tersebut akan kamu coba lakukan selama 1 pekan. Bagaimana? Sepakat? Oke Pak, sepakat. Oke, lalu setiap pekannya bisa ditukar dengan media. Dalam 1 minggu kan ada 7 hari, jadi poinnya tertinggi 1 pekan
Kalau kamu bisa melakukan kelima hal tadi, berarti 35 poin dikali 7 hasilnya bisa terkumpul 245 poin. Oh, begitu ya, Pak. Terus biar saya dapat hadiah itu nanti gimana ya, Pak? Nanti saya akan menyebutkan poin-poinnya yang terkumpul biar kamu dapat hadiah ya. Oke, Pak. Bisa, Pak. Ya, nanti yang poin tertinggi kan 245. Ada, lalu saya ke 200 poin. Terus saya bagi lagi 150 poin, 100 poin, dan 70 poin. Nah, silakan Mbak Arum bisa menyebutkan hadiah apa yang bisa ditukar dengan poin-poin tadi. Oke, Pak. Untuk poin 70, saya ingin numpang pakai WiFi di dekat ruang Bapak. Kan sinyalnya bagus tuh, Pak, yang dekat ruang Bapak, ya kan? Nah, tapi sayangnya ada passwordnya, Pak. Nah, makanya kalau saya nanti dapat poin 70, saya boleh ya, Pak, numpang WiFi di dekat ruangan Bapak. Terus kalau untuk yang poin 100, saya juga pengen, Pak, dapat jajan gratis di kantin kampus. Terus yang poin 150, saya pengen bangun siang ketika weekend. Boleh nggak, Pak? Oke, nggak apa-apa, bisa diterima. Asal buat persetujuan dengan orang tua juga ya. Oke, Pak. Oh iya, terus yang untuk 200 poinnya, kan tadi belum tuh, Pak, yang 200 poin. Nah, itu saya pengen, itu, Pak, apa, tanaman hias yang lagi viral itu loh, Pak, namanya, kalau nggak salah tuh namanya aglonema. Gitu. Boleh nggak, Pak, kalau saya minta itu? Kalau poin saya bisa 200. Oh ya, itu boleh aglonema. Kebetulan di rumah saya ada tuh. Saya juga suka koleksi tanaman. Boleh tuh, nggak apa-apa. Nanti saya Bapak kasih kalau bisa dapat 200 poin. Nah, gitu dong, Pak. Makasih, Oke. Pak. Nah, terus Oke. kalau yang 245, saya boleh datang terlambat, Pak, ketika masuk jam mata kuliah Bapak, kalau saya bangun kesiangan. Oke, bisa, bisa diterima. Lalu nanti setiap pekan jika Mbak Arum sudah mengisinya, Mbak Arum harus konfirmasi ke saya ya, dan menjumlah setiap poin tadi yang bisa ditukarkan dengan hadiah kesepakatan yang ada. Nanti saya akan kirimkan hasil ketikan ini sampai ini ya. Saya kasih tulisan beserta hadiahnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti itu saya mengisi sendiri ya, Pak? Ya, bisa diisi sendiri sesuai kesepakatan poin tadi. Namun saya minta tolong kejujurannya ya, karena masalah ini bisa diatasi, kuncinya itu kalau kejujuran baru bisa dilaksanakan. Oke, Pak. Oke, baik. Baru suara saya terdengar? Halo, Pak. Tadi putus-putus ya, Pak, sinyalnya? Ya, ini sudah nyambung lagi. Baiklah Mbak Rum, saya beri kartu kendali. Ini bisa dilihat dulu ya, yang hasil ketikan saya. Saya coba share Baik, screen. Pak. Ya, share screen. Lama. Sudah muncul layarnya. Udah, Pak. Nah, ini sudah Bapak ketik. Oh, yang kartu kendali ini namanya kartu kendali. Aktivitas pertama, tidak begadang mengerjakan tugas sampai larut malam. Nanti poinnya berapa? Aktivitas 1 poinnya 5, aktivitas 2 poinnya 6, 3 aktivitas 3 poinnya 6, aktivitas 4 poinnya 8, dan aktivitas 5 poinnya 10. Nanti diisi di kotak-kotak ini ya, yang tulisannya Oke, Pak. poin-poin. Oke. Nah, ini
kesepakatan hadiahnya juga sudah tertera di sini. Nanti Mbak Rum bisa melihat kalau bisa terkumpul jumlah totalnya berapa poin, bisa dilihat di kartu ini. Nanti ini saya kirim ke Mbak Rum. Oke, siap, Pak. Oke. Saya stop share screen. Nanti saya kirim lewat WA ya Mbak Rum ya. Oke. Baik, Bapak percaya kamu mampu melaksanakan dengan baik dan Bapak yakin kamu akan bersikap jujur atas apa yang akan dilakukan. Baik, Pak. Siap. Saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Baiklah, seperti kegiatan konseling siang hari ini sudah 30 menit ya. Sesuai kesepakatan berarti untuk itu Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sesi 2 langsung aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Rum? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Wah, alhamdulillah. Sebelum melakukan konseling, untuk pertemuan kali ini kita sepakati selama 20 menit ya, untuk mengevaluasi kegiatan yang kemarin selama 1 minggu yang lalu. Oh, iya, Pak. Oke, setuju. Oke, bagaimana kartu kendali kemarin sudah Mbak Rum isi? Sudah, Pak. Selama 1 minggu, saya tuh sudah mencoba melakukan apapun yang kemarin saya tulis di kartu kendali yang Bapak berikan. Terus saya mencoba untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di kartu kendali tersebut, Pak. Nah, semenjak 1 minggu kemarin itu, Pak, saya tuh berhasil memperoleh 215 poin. Hasil yang benar-benar memuaskan ya Mbak Rum. Saya ucapkan selamat nih kepada Mbak Rum yang telah berhasil melaksanakan apa yang sudah tertulis di kartu itu dengan sangat-sangat baik. Saya acungkan jempol. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, saya sudah mulai nih Pak untuk terbiasa bangun pagi. Syukurlah kalau begitu, dapat dipastikan nih Mbak Rum akan mendapatkan reward berupa hadiah yang telah Mbak Rum tentukan kemarin ya. Karena berhasil tadi berapa? 215 poin ya. Iya Pak, 215. 215 poin berarti di kartu kendali berupa tanaman hias aglonema nih. Ya, terima kasih Pak. Saya tuh senang banget. Beneran nih Pak, dikasih Pak. Wah iya nih, sama-sama Mbak Rum. Kebetulan di kebun nih banyak, nanti saya bawakan ya. Lalu untuk rencana setelah ini Mbak Rum akan tetap menerapkan sesuai kartu kendali tersebut atau bagaimana nih? Tetap sih Pak, rencana saya tuh akan tetap menerapkan sesuai pada aktivitas kartu kendali yang Bapak berikan. Nah, tapi bukan hanya ingin mendapatkan hadiah aja Pak, tapi saya juga ingin menjadi sosok pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena kan sebelumnya kan saya udah merasa kalau perilaku saya itu atau perilaku saya itu sudah menjadi kebiasaan. Misalnya susah bangun pagi itu Pak. Itu kan kemarin kan jadi kebiasaan ya. Nah, ini saya mau berubah lagi, Pak. Oke, nah untuk itu agar lebih mantap lagi, saya punya tip lagi buat Mbak Rum dengan kontrak perilaku sama dengan kartu kendali kemarin, tapi dengan berupa konsekuensi. Kalau kemarin kan reward. Jadi jika Mbak Rum melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan akan mendapat sanksi. Oh, begitu ya, Pak. Ya, ini berisi pernyataan berupa seperti yang kemarin ya. Nah, agar apa kalau sudah terbiasa, kalau sudah itu kalau ada yang masih dilanggar buat jaga-jaga biar apa ya, tidak semata-mata ingin mengharapkan ribet tapi memang keinginan dalam diri sendiri gitu. Oke, Pak. Oke, baik Saya akan baru. simpan. Oke. Iya, Pak.
Oke, baik, Baru. Saya kira konseling pada hari ini saya cukupkan dulu ya. Semoga Iya, Pak. Baru bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga saya ke depannya bisa lebih mengontrol diri saya ya, Pak, supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk apa namanya kontrak perilaku yang tadi, Pak, itu nanti akan saya simpan dengan baik. Oke, siap. Terima kasih, Baru. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan, kita lanjut di pertemuan mendatang. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama, Baru. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.